wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Ketemu lagi dengan Pak Muslimin dalam pembelajaran jarak jauh pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan kelas 3. Sebelum kita lanjut, kita yel-yel dulu ya supaya semangat. Bapak Ibu wali murid yang mendampingi anak-anaknya bisa ikutan. Jika saya mengatakan salam PJOK, jawabnya sehat, bugar, sportif. Saya ulang lagi sekali. Jika saya mengatakan salam PJOK, jawabnya sehat, bugar, sportif. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Anak-anakku yang ada di rumah, semoga semuanya tetap sehat ya, amin. Anak-anakku tetap jaga kesehatan ya, selalu gunakan masker, rajin cuci tangan, patuhi protokol kesehatan. Oke anak-anakku, sebelum melanjutkan pembelajaran, di like dulu ya, di subscribe dan dibunyikan tanda loncengnya. Jangan lupa di share dan di komen ya. Kita akan membahas 3 pola gerak dasar ya anak-anakku. Seperti kita ketahui bersama bahwa pola gerak dasar itu ada 3. Yang pertama, pola gerak dasar lokomotor, pola gerak dasar non lokomotor. Yang ketiga, pola gerak dasar manipulatif. Nah, tentunya anak-anakku tahu apa itu lokomotor, apa itu non lokomotor, apa itu manipulatif. Di video pembelajaran yang lalu itu semua sudah saya jelaskan. Nah, kali ini kita akan membahas kombinasi geraknya nak. Jadi anak-anakku harus bisa mengetahui atau bisa mempraktekkan atau bisa menjelaskan apa itu kombinasi gerak dasar lokomotor. Jadi anak-anakku harus tahu dulu lokomotor itu apa. Setelah itu anak-anakku cari contohnya, contoh gerakan lokomotor. Setelah itu, setelah menemukan contoh gerakan lokomotor, kita jadikan satu rangkaian kegiatan yang berurutan. Minimal 2 contoh atau 2 gerakan yang anak-anakku temukan, terus digabungkan jadi satu gerakan. Nah, setelah itu jadilah yang namanya kombinasi gerakan, kombinasi gerak dasar lokomotor. Contohnya, jika anak-anakku mengambil contoh gerak dasar lokomotornya berlari dan melompat, itu dijadikan satu gerakan yang berurutan. Bapak kasih contoh ya. Ananda Furkon dan Ananda Atar sedang berlari maju mundur, kemudian berlari siksak, dilanjutkan dengan melompati sebuah benda. Jadi ada 2 gerak dasar lokomotor di sana nak, yaitu gerak dasar berlari dan melompat. Nah, itulah yang dinamakan kombinasi gerak dasar lokomotor. Sampai di sini paham ya nak? Yang kedua, kombinasi gerak dasar non lokomotor. Anak-anakku harus tahu dulu gerakan non lokomotor itu apa. Kalau sudah lupa, buka kembali video yang Bapak tampilkan yang lalu-lalu ya anak-anakku ya. Nah, anak-anakku cari dulu contohnya nak.
gerak dasar non lokomotor minimal 2, boleh lebih ya. Nah, Bapak kasih contoh lagi kombinasi gerak dasar non lokomotor. Misalnya, oke, jangan lupa di subscribe dan dibunyikan tanda loncengnya ya. Ananda Aulia sedang membungkuk, kemudian jongkok, setelah itu duduk. Nah, itu dalam satu rangkaian. Jadi Ananda Aulia ini berdiri dulu, setelah berdiri bungkuk, kemudian jongkok, menekuk lutut. Nah, itu dijadikan satu rangkaian gerakan. Nah, itulah yang dikatakan kombinasi gerak dasar non lokomotor. Nah, kan kalau suruh sebutkan contoh gerak dasar non lokomotor. Nah, kita sebutkan satu aja nak. Membungkuk boleh, menekuk boleh, jongkok boleh, duduk boleh. Itu boleh semua. Tapi kalau disuruh kombinasi gerak, itu kita harus bisa menjelaskan contoh gerakannya, minimal 2 contoh gerakan yang kita hubungkan. Jadi satu rangkaian kegiatan yang berurutan. Paham ya nak contoh gerak dasar non lokomotor di kombinasi geraknya? Paham dong. Nah, yang terakhir gerak dasar manipulatif. Nah, sama nak, dari kedua gerakan yang tadi Bapak jelaskan, kita harus mengerti dulu dan pahami dulu apa itu gerak dasar manipulatif. Setelah kita paham gerak dasar manipulatif, tentunya kita tahu contohnya apa aja. Kan banyak tuh contohnya gerakan manipulatif. Menyundul, melempar, menangkap, menendang. Nah, banyak ya nak ya. Nah, Bapak di sini akan mencontohkan kombinasi gerak dasar manipulatif. Contohnya Ananda Mirsa sedang melempar bola ke atas, kemudian Ananda Mirsa menangkap kembali bola tersebut. Jadi ada 2 gerakan manipulatif. Apa itu? Ayo. Yaitu gerak dasar melempar dan gerak dasar menangkap. Dijadikan satu rangkaian kegiatan yang berurutan. Makanya dikatakan kombinasi gerak dasar manipulatif. Paham ya nak ya? Baik, itu adalah penjelasan Bapak 3 pola gerak dasar dalam kombinasi gerak ya. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya memahami pembelajaran kita hari ini. Untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas soal-soal ya nak, untuk persiapan mid semester di pembelajaran jarak jauh. Karena pandemi ini, Bapak mengulang kembali dan mengajak anak-anakku berdoa bersama supaya pandemi ini cepat berlalu dan kita semua bisa melakukan pembelajaran di sekolah tatap muka, berolahraga bersama, sehat bersama, bugar bersama, senam bersama ya nak ya. Nah, di akhir pembelajaran ini kita juga akan mengulang kembali yel-yel tadi supaya kita ceria, riang, gembira. Jika Bapak mengatakan salam PJOK, jawabnya sehat, bugar, sportif.
Ya baik, Bapak Ibu juga bisa mengikuti sama-sama ya. Salam PJOK, sehat, bugar, sportif. Oke, sekian pembelajaran dari Pak Muslimin hari ini. Semoga anak-anakku semua mengerti dan memahaminya ya. Mohon maaf jika dalam pembelajaran ini ada yang salah dari Bapak, karena yang salah itu datangnya dari saya dan yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga, jaya-jaya berprestasi.